اللهم اغفر نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأمتنا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ونوينا عقد هذا المجلس إحياء لسنة رسول الله وسنة سلفنا الصالحين. اللهم تقبل منا واجعله عملا صالحا مقبولا لديك برحمتك يا ارحم الراحمين بسر الفاتحه. فهي نتطرق إلى ما يليه من البرنامج ألا وهو تلاوة الآية القرآنية حيث سيقوم بها أخونا الكريم ضياء الرحمن الوكيل مفوض. Baik, selanjutnya acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh saudara kita ضياء Rahman. Kepada beliau untuk tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. وباجتماع احتفال بحولية عباده الصالحين المقربين تتنزل الرحمات والبركات. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد أفضل أهل الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه السادة القادات. اللهم فصل وسلم وعظم وكرم ومجد على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وأفلح المطيعون. Yang saya hormati dan yang saya takdimi Mulkaini, yang saya hormati Al-Habib Arif Al-Aidrus, yang saya hormati Abuya Habibi Wali, yang saya hormati Abiya Hatta, yang saya hormati Wali Rusli, yang saya hormati Tengku Umar Al-Sanjani, yang saya hormati Abi Wahidin, yang saya hormati Tengku Zamburi, yang saya hormati Abi Wahyu, yang saya hormati Al-Habib Muhammad Jamalulain, yang saya hormati para hadirin hadirat, utamanya para
wali santri dari pesantren Darul Du'a wa Da'wah, para tokoh masyarakat yang saat sudah hadir tempat ini, yang kesemuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan ma'unahnya, maka Allah gerakkan hati kita, alurkan langkah kita, hadirkan kita di tempat ini untuk berkumpul bersama orang-orang soleh dalam rangka memperingati hari kewafatan dan pengangkatan orang-orang hebat, orang-orang mulia yang karena memang dimuliakan oleh Allah, orang-orang besar yang memang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dalam rangka memperingati hari kewafatan guru kami yang mulia Sayyidi wa Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Yang kedua, memperingati hari kewafatan daripada Syekh Muhammad Wali. Dan yang ketiga, memperingati daripada kewafatan Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Dahlan. Kenapa kita tidak melaksanakannya tepat di hari kewafatannya? Untuk menghindari tuduhan dari orang-orang yang berseberangan dengan kita dan mengatakan aktivitas kita pada hari ini itu bid'ah. Oleh karenanya kita tidak memperingatinya di hari di mana beliau wafat, tapi untuk memperingati jasa orang-orang soleh itu sudah seyogyanya setiap hari kita mengingat para beliau dan jasa-jasa beliau. Ma'asyiral hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah begitu banyak yang disampaikan tadi oleh pembicara-pembicara sebelumnya yang tentunya lebih familiar dengan masyarakat Aceh. Saya hanya ingin menggarisbawahi akan makna dari sebuah majelis yang saat ini sedang kita hadiri, serta sejauh apa dan sejauh mana kontribusi serta sumbangsi dan perannya sebuah majelis seperti yang saat ini sedang kita hadiri dalam kehidupan kita. 15 abad yang silam, Rasul kita Muhammad SAW di hadapan para sahabatnya, beliau menyampaikan sebuah hadis yang mengungkap akan sebuah esensi hakikat dari sebuah majelis seperti yang saat ini sedang kita hadiri. Sabda Rasulullah SAW, dan hadis ini cukup masyhur, bahkan diriwayatkan oleh begitu banyak a'immatul hadis. Salah satunya adalah diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang cukup masyhur dan yang telah dikenal oleh masyarakat dunia secara luas itu, yaitu kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Fadilatul Dzikr. Kata Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun yadhkuruna Allah
illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, tidaklah berkumpul sekelompok masyarakat, sekelompok umat, tidaklah guyup satu komunitas masyarakat di satu majelis di mana kumpulnya mereka, duduknya mereka, guyupnya mereka itu tiada lain adalah untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu, kata ulama, pengertiannya cukup luas. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, itu bagian dari zikir lisan. Bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah adalah juga bagian dari zikir. Serta mengkaji akan nilai-nilai agama itu juga bagian daripada zikir. Sedari tadi kita telah mengikuti acara ini dengan pembacaan maulid bagi Rasul Muhammad SAW yang ditingkahi dengan sholawat pada beliau. Lalu para penceramah telah menyampaikan ceramah-ceramahnya yang cukup menyegarkan rohani kita. Itu juga bagian daripada itu. Kata Rasul, jika ada sekelompok masyarakat kumpul dan kumpulnya mereka itu untuk berzikir kepada Allah, persis seperti yang saat ini sedang kita jalankan dan lakukan. Apa yang akan terjadi, manfaat semacam apa yang akan diperoleh oleh orang-orang yang kumpul di majelis tersebut? Sabda Rasul, minimal ada 4 anugerah Allah, minimal ada 4 karunia Allah, minimal ada 4 nikmat Allah yang akan turun, yang akan kita bawa serta pulang sebagai oleh-oleh dari hadirnya kita di majelis ini. Yang lalu Rasul merinci satu persatu dari 4 anugerah Allah itu. Yang pertama kata Rasul, haffathumul malaikah. Sewaktu kita duduk bersimpuh di hamparan karpet ini, sewaktu kita secara khusyuk mendengarkan ceramah keagamaan ini, tanpa kita sadari, menjauh di sana, di alam malakut, tempat bersemayamnya para malaikat-malaikat rahmat Allah. Saat ini, detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada para malaikat-malaikat itu untuk turun kemana? Ke planet bumi, tempat hunian manusia. Untuk turun tepatnya kemana? Ke bumi rencong ini, tepatnya turun kemana? Ke majelis kita ini. Seraya perintah Allah itu kepada para malaikatnya agar malaikat itu menyibakkan dan membentangkan sayap-sayap mereka guna mengayomi orang-orang yang hadir di majelis tersebut, di majelis zikir tersebut, di majelis ilmu agama tersebut. Jadi kalau boleh saya katakan, saat ini kita sedang berada di bawah naungan sirip-sirip sayap malaikat rahmat Allah. Kalau kita boleh ilustrasikan secara sederhana, saat ini posisi kita bagaikan anak-anak ayam yang dibawa lindungan ke
kedua sayap tunduk sang ayah. Hanya karena keterbatasan diri kita. Karena sampai saat ini ada begitu banyak hijab yang menutup diri kita dari alam hakikat itu. Maka kita tidak dapat melihat akan keberadaan para malaikat-malaikat itu. Tapi yakinlah bahwa Rasul kita Muhammad yang dikatakan oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa setiap kalimat yang meluncur dari mulut Rasul kita Muhammad itu merupakan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Bukan sekedar olah kata, bukan sekedar retorika, tapi merupakan wahyu yang hakikatnya adalah kebenaran. Menurut Rasul kita Muhammad, saat ini kita sedang di bawah ayungan sayap-sayap malaikat rahmat Allah. Lalu, apa arti sebuah perlindungan dari Allah melalui para malaikat rahmatnya untuk diri kita sebagai manusia? Kita bangsa manusia memang telah diciptakan oleh Allah, dan Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan bangsa manusia itu dalam bentuknya yang paling indah dan paling sempurna. Akan tetapi keunggulan bentuk fisik ini tidak serta-merta menjadikan kita makhluk yang super dalam segala hal. Ternyata di balik kesempurnaan fisik kita bangsa manusia adalah makhluk yang lemah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Adalah manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Salah satu sisi kelemahan manusia, siapapun orangnya, apapun strata pendidikan yang telah diperolehnya, sang manusia bersangkutan tidak pernah tahu akan apa yang akan terjadi pada dirinya setengah jam ke depan. Bahkan yang setengah jam ke depan itu terbilang terlalu lama. Manusia yang bersangkutan, apapun pendidikannya, apapun tingkat strata pendidikannya, dia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan. Dan itu dapat dibuktikan oleh masyarakat Aceh sesaat sebelum datangnya tsunami. Bagaimana masyarakat Aceh saat itu tidak pernah memprediksi akan datangnya musibah yang membawa kebahagiaan itu. Bencana yang membawa kehormatan untuk bangsa Aceh itu. Saya tadi bicara dengan satu nama, saya tidak setuju dengan orang yang punya pendapat bahwa musibah itu identik dengan kemarahan Allah, bahwa bencana itu identik dengan kemurkaan Allah. Saya tidak sepaham dengan orang-orang yang seperti itu. Justru tsunami itu terjadi saat Allah hendak mengangkat harkat dan derajat bangsa Aceh. Karena Allah berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Rasul Muhammad kepada umat, agar umat tahu, agar umat mengerti, agar umat paham, dan akhirnya umat sadar. Dan yusibana, kami tidak akan pernah menimpakan musibah itu. Kalau mereka yang belajar tentang gramatika bahasa, itu
untuk mengerti betul kata-kata lan, sebagaimana saat ini banyak pemangku daripada orang pesantren. Ya. Pemangku apa bahasa? Yang tidak asing lagi bagi para pemangku pesantren pimpinan daya. Kata-kata lan itu diartikan hal wal istighfar. Maka dalam terjemahannya tidak akan pernah sampai kapanpun Allah itu menimpakan kepada diri kita sebuah musibah illa ma kataballahu lana, terkecuali di balik musibah itu Allah telah tetapkan nilai-nilai yang positif untuk orang yang mendapatkan musibah itu. Oleh karena itu kalimatnya lan musibah lana, Allah tidak mengatakan illa ma kataballahu alaina, tapi Allah katakan illa ma kataballahu lana, terkecuali di balik musibah itu ada nilai-nilai positif yang ditentukan oleh Allah untuk diri orang-orang yang mengalami musibah. Maka ulama mengurai kok musibah punya nilai positif. Maka ulama kemudian mengurai apa hikmah dari musibah itu. Kata para ulama, yang pertama, saat musibah itu hadir adalah tujuannya mahfuz sayyiat, untuk mengkikis habis dosa dan kesalahan orang yang bersangkutan. Yang kedua, musibah itu datang tujuannya lirafid derajat, untuk mengangkat harkat dan derajat orang tersebut, baik untuk mahfuz sayyiat ataupun untuk urut derajat. Kedua-duanya berangkat dari cinta Allah kepada orang yang bersangkutan. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah itu mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diberikan cobaan oleh Allah. Maka saat Allah mencintai masyarakat Aceh, rakyat bumi Rencong, maka Allah hadirkan tsunami itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar sebagian daripada bangsa Aceh, masyarakat Aceh ini mendapatkan gelaran sebagai syahid. Karena dalam terminologi syariat Islam dikatakan man mata baliqan mata syahidan. Orang yang mati karena tenggelam itu ditetapkan sebagai matinya dalam keadaan syahid. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau kemudian mereka dikatakan sebagai syuhada. Bukan hal yang mengada-ngada, tapi itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai manusia, kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita. Jika yang akan terjadi itu musibah, bencana, petaka, dan hal-hal yang tidak kita harapkan hadir dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menghindarinya. Kita tidak akan pernah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menghindarinya. Maka arti sebuah rahmat Allah, dan rahmat itu bentuknya adalah perlindungan Allah. Yang perlindungan itu kita peroleh dari hadirnya kita di majelis ini adalah jika yang akan hadir itu balak, maka niscaya bahwa balak itu akan tertolak. Jika yang akan datang dalam musibah, maka musibah itu dapat kita hindari karena semata rahmat Allah tadi. Itu
oleh-oleh yang pertama. Maka orang yang sering-sering kali menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis ilmu pengetahuan adalah orang yang lebih terjamin keselamatan dirinya dibandingkan dengan orang lain. Karena dia selamat sebelum perlindungan. Yang kedua, Rasul mengatakan wa ghasyiyahumur rahmah. Sekali lagi Allah perintahkan kepada para malaikat-malaikatnya, yang jumlah para malaikat itu jumlahnya tidak terbilang, tidak terkira, dan tidak ada manusia yang dapat secara pasti mengetahui berapa jumlah para malaikat-malaikat itu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan para malaikat itu, jumlahnya ada berapa, terkecuali semata-mata Allah. Nah, malaikat yang jumlahnya tak terkira, tak terberi, tak terhitung, tak terbilang itu, Allah perintahkan mereka untuk turun ke majelis kita ini. Sekali lagi, guna menyelimuti kita dengan selimut kerahmatan. Ghasyiyahumur rahmah. Kita diselimuti dengan selimut kerahmatan. Maka kemanapun kaki ini melangkah, dimanapun kita berada, yang akan kita temui dan yang akan kita dapati adalah rahmat dan rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita berjalan, maka di jalan itu yang akan kita temui rahmat Allah. Bahkan ketika lebaran lama, saat kita pulang nanti, rahmat itu kita akan bawa serta pulang. Dan tatkala kita membuka pintu rumah kita, rahmat itu akan menebar seantero rumah kita. Taruhlah kita sebagai kepala keluarga yang selama ini hubungan kita dengan pasangan kita kurang harmonis. Selama ini anak-anak kita, putra putri kita, tingkat kesolehannya hanya 50%. Hubungan kita dengan istri kita atau hubungan ibu-ibu dengan suaminya, tingkat keharmonisannya hanya 50%. Saat nanti bapak-bapak pulang dan ibu-ibu pulang, lalu rahmat ini bapak ibu dan bapak bawa serta pulang, lalu tatkala bapak dan ibu membuka pintu rumah ibu dan bapak masing-masing, rahmatnya akan menebar seantero rumah bapak dan ibu. Maka tatkala rahmat ini mengena pada pasangan masing-masing, baik itu suami maupun istri, maka yakinlah suami kita, istri kita akan berubah menjadi suami serta istri yang tingkat kebahagiaannya, tingkat kesetiaannya sebagai pasangan kita menjadi bulat 100%. Demikian pula tatkala rahmat ini mengenai anak-anak kita, putra putri kita, maka yakinlah putra putri kita yang selama ini tingkat kepatuhannya sebagai anak hanya berkadar 50%, tingkat kesolehannya sebagai anak hanya berkadar 50%, maka yakinlah saat rahmat ini menyentuh, mengenai mereka, mereka akan berubah menjadi anak-anak yang tingkat kepatuhan dan kesolehannya menjadi 100%. Sehingga rumah tangga yang sakinah, yang penuh dengan nuansa mawaddah warahmah, suami cinta istri, istri sayang suami, serta anak-anak yang soleh dan solehah akan muncul ke permukaan sebagaimana yang selama ini kita gambarkan. Itu semata berkat kehadiran kita di majelis-majelis semacam ini. Dan itu merupakan oleh-oleh yang kedua. Oleh-oleh yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Sekali lagi untuk kala ketiga, Allah perintahkan kepada para
ke majelis kita ini guna menganugerahi dan mengkaruniai pada kita masing-masing akan karunia-Nya yang maha agung, akan karunia-Nya yang maha mahal. Apa itu sakinah? Apa itu sakinah? Sakinah itu tidak lain adalah ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Hati yang tenang, jiwa yang damai adalah milik masyarakat yang hobinya hadir di majelis-majelis ilmu pengetahuan agama, majelis-majelis fikih, majelis-majelis sholat. Bukankah dikatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub? Hanya dengan berzikir kepada Allah, ketenangan hati, ketentraman jiwa yang berpaling itu akan kita dapat. Maka dapat kita pastikan tampilan orang-orang yang suka dan senang serta hobi menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis ilmu pengetahuan agama, tampilannya akan lebih dewasa dari manusia-manusia kebanyakan. Kenapa? Karena dia telah dibekali oleh Allah dengan sakinah. Maka saat ia menjalankan roda kehidupan ini, ia akan menjalankannya dengan penuh kebijakan. Ia tidak mudah termakan fitnah. Dia tidak mudah terprovokasi. Dia tidak mudah termakan fitnah. Karena ia tampil dalam kehidupan ini dengan tampilan yang lebih dewasa dari orang-orang kebanyakan. Karena Allah telah bekali dirinya dengan sakinahnya. Orang lain boleh resah, orang lain boleh gelisah, orang lain boleh kemudian pendiriannya goyah dan seterusnya dengan isu-isu dan fitnah-fitnah akhir zaman serta fitnah-fitnah yang dihembuskan oleh manusia-manusia akhir zaman. Walaupun manusia itu merupakan ulama, merupakan kiai, merupakan orang-orang yang berilmu pengetahuan agama, tapi orang-orang yang telah dibekali dengan sakinahnya tak mudah goyah dengan fitnah-fitnah murahan itu. Ini merupakan anugerah Allah yang ketiga. Anugerah Allah yang kedua. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Sekali lagi di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sedang membanggakan keberadaan kita. Seraya Allah berfirman kepada para malaikat-malaikat tersebut, wahai para malaikat, saksikanlah hamba-hambaku bangsa manusia yang pernah kalian protes keberadaannya. Saat ini Allah mengingatkan kembali kepada para malaikat-malaikat yang akan terlama, yaitu saat Allah hendak menciptakan seorang khalifah di bumi. Saat itu Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, aku bermaksud menciptakan seorang khalifah untuk aku tempatkan di bumi ini untuk memanage kehidupan di bumi ini. Saat itu para malaikat mengatakan, qal ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, akankah Engkau menciptakan makhluk yang hanya akan membuat keonaran serta kerusakan dan akan menggenangi bumimu dengan genangan darah? Sementara kami bangsa malaikat selalu nusabbihu bihamdik, selalu bertasbih, bertahmid akan karunia anugerah serta nikmat Allah. Menukarkan surat serta mentakdiskan asma dan sifat. Maka saat itu Allah berfirman kepada para malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, ketahuilah bahwa aku adalah Zat yang maha mengetahui segalanya,
dari hal-hal yang tidak pernah kalian lakukan. Maka Allah ingatkan kembali bahwa bangsa malaikat pernah menggunjing keberadaan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala saat ini perintahkan kepada para malaikat tersebut untuk beristighfar, memohonkan ampun bagi dosa dan kesalahan orang-orang yang hadir di masjid tersebut. Maka berjuta bahkan bermiliar malaikat sedang sibuk qomat kamit beristighfar, memohonkan ampun bagi dosa dan kesalahan orang-orang yang hadir di majelis tersebut, orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut. Maka besar harapan kita kepada Allah. Tidaklah kita belajar menjaga majelis kita ini, menjadi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah. Salah satunya berkat istighfarnya para malaikat rahmat Allah. Jadi ada 4 anugerah Allah yang akan kita bawa serta pulang sebagai oleh-oleh dari hadirnya kita di majelis ini. Alhamdulillah. Lalu majelis ini diadakan dalam rangka memperingati haul atau hari kewafatan daripada para ulama-ulama kita yang foto-fotonya terpampang jelas. Ini majelis kita ini dan dihadiri oleh kita saat ini itu adalah sebuah rencana Allah. Panitia saat melayangkan undangan dan memprogram acara ini hanyalah para orang-orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai fasilitator yang memfasilitasi terjadinya majelis ini. Lindungi dan asbab. Sementara hakikatnya adalah hadirnya kita di majelis ini mengindikasikan satu hal, bahwasanya sebagaimana tadi yang dikatakan oleh cucu atau cicit daripada yang kita hauli, yaitu Syekh Muhammad Wali Al-Khadiri, bahwa sehingga kita saksi terus bersama mereka adalah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Kata Rasulullah, saat Allah menciptakan roh-roh manusia, Allah ciptakan roh-roh manusia secara sekaligus. Jadi kalau kita kembali ke ilmu hakikat, kita, bapak kita, kakek kita, bahkan kakek buyut kita itu hakikatnya seusia sama tuanya dengan kita. Kapan? Saat kita di alam Allah. Karena Allah ciptakan roh-roh manusia itu sekaligus. Lalu saat roh-roh itu diciptakan, dia diciptakan dalam keadaan berkoloni-koloni, berjamaah, junudul mujannadah, berkomunitas-komunitas. Nah, saat kita di alam arwah itu, kita ta'aruf wajah, kita memandang wajah saudara kita, maka saat di alam asbah, kalau di alam arwah kita bertatap muka, maka di alam asbah, di alam ragawi ini, demikian yang ditafsirkan oleh guru kami maka kita akan minimal menjadi teman.
Minimal kita akan terjadi ta'aruf. Bahkan ta'aruf itu tidak harus sezaman. Banyak di antara yang hadir tidak mengenal foto-foto yang terpampang di hadapan bapak-bapak dan ibu sekalian. Tapi itulah kehadiran kita dan majelis kita ini menunjukkan bahwa kita saat di alam arwah kita satu paguyuban dengan mereka. Dan insya Allah Allah perguyupkan kita dengan mereka sampai kita meninggalkan dunia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa? Karena dalam konsep Islam itu Rasul sampaikan yuhsyarul mar'u yawmal qiyamati ma'aman ahab. Manusia itu kelak akan dikumpulkan, diguyupkan bersama orang-orang yang ia cintai. Kalau kita kembali ke latar belakang dari diucapkannya hadis Rasul ini, kita akan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena sababu wurudi hadis hadis, sebab sampai diucapkannya hadis ini adalah saat itu baginda Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah. Para ulama yang mengatakan khutbah Jumat. Saat Rasul sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang badui. Badui itu orang desa, orang gunung, orang yang tidak terpelajar, bahkan orang yang tidak berbudaya. Tiba-tiba datang masuk ke dalam majelis Rasul itu, ke dalam masjid itu, menyeruak masuk ke dalam majelis, lalu di hadapan Rasul yang sedang berkhutbah itu, ia melakukan interupsi. Ya Rasulullah, stop, jangan lanjutkan khutbahmu, karena aku ada pertanyaan yang begitu penting. Hanya seorang badui sajalah yang berani menyetop khutbah Rasulullah SAW. Kalau para sahabat mereka nggak punya nyali begitu. Rasul kita Muhammad sebagai seorang pemimpin adalah pemimpin yang amat sangat akomodatif, yang mampu mengakomodir semua aspirasi walaupun itu datangnya hanya dari seorang badui. Itu contoh kepemimpinan seorang Rasulullah SAW yang perlu kita contoh. Rasul segera menutup khutbah, menghentikan khutbah, lalu bertanya kepada sang badui, ya A'rabi, wahai A'rabi, wahai badui, begitu pentingkah pertanyaanmu itu? Begitu mendesakkah pertanyaanmu itu hingga engkau tidak sabaran hingga menumbangkan selesai khutbah? Ditanya seperti itu, sang A'rabi dengan suara mengatakan, benar wahai Rasul, pertanyaan ini begitu mendesak-desak di dadaku dan aku tidak sabaran lagi untuk mendengar jawabannya darimu. Mendapat jawaban seperti itu, Rasulullah mengatakan, kalau begitu silahkan Anda bertanya. Maka sang A'rabi ini bertanya, Rasulullah, pertanyaan yang mungkin mewakili sebagian dari kita. Apa pertanyaannya? Kata A'rabi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai baginda Rasul, kapan kiamat hendak Allah bangkitkan? Pertanyaan yang baru kali itu diucapkan oleh seorang anak manusia, dia adalah Rasul Muhammad SAW. Kenapa? Karena para sahabat itu cenderung untuk menghindar dari pertemuan dengan kiamat. Kenapa demikian? Karena kiamat itu sebagaimana yang diilustrasikan oleh Allah di banyak ayat, sesuatu yang begitu bukan menyeramkan, tapi
ilustrasi Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya di mana dikatakan di hari Allah jadikan anak kecil tumbuh ubannya, itu mewakili dari ilustrasi betapa dahsyatnya hari kiamat itu, sehingga akan terjadi gejolak yang begitu hebat di jiwa manusia, bukan sekedar takut, bukan sekedar degup jantung, tapi hingga rusak struktur daripada nilai-nilai biologis manusia itu, sehingga anak yang seyogianya 40 atau 50 tahun ke depan bertumbuh uban, hari itu tumbuh uban. Allah katakan dalam ayat yang lain, yafir yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Di hari itu akan saksikan seorang saudara akan meninggalkan saudara yang begitu dicintainya, yang kata di dunia tidak pernah berpisah antara dua saudara. Tapi di hari itu dengan teganya akan meninggalkan saudara. Bahkan wa ummihi wa abihi, seorang anak akan rela meninggalkan ibu kandungnya, sosok manusia yang telah mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkannya, akan ditinggalkannya. Wa abihi, seorang anak akan rela meninggalkan orang tua, ayah yang pernah membesarkan dan mendidiknya. Wa sahibatihi wa banihi, bahkan seorang istri, seorang suami akan rela meninggalkan istri yang begitu dicintainya, bahkan sempat berikrar untuk setia sehidup semati. Tapi Al-Quran justru mengungkap akan kebohongan itu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang pernah dijanjikan sehidup semati, itu rayuan gombal saja. Ya, nggak ada kebenarannya menurut versi Al-Quran. Tapi demikian pula seorang istri akan rela meninggalkan suaminya, dan seorang ayah, seorang ibu juga akan rela meninggalkan anaknya. Kenapa itu terjadi? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Karena masing-masing manusia dicekam oleh rasa ketakutan dan masing-masing sibuk untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah ilustrasi tentang kiamat. Oleh karenanya para sahabat Rasulullah menghindari akan adanya kiamat itu. Tapi hari itu ada seorang badui yang kesannya sudah tidak sabaran untuk menunggu datangnya kiamat. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, wahai Arabi, sungguh berani niat diri, sungguh besar benar nyarimu engkau menanyakan kapan kiamat akan dibangkitkan. Lalu Rasulullah bertanya padanya, sudah banyakkah sholatmu? Sudah banyakkah puasamu? Hingga berani-berani engkau menanyakan kapan Allah akan membangkitkan kiamat itu. Bikinkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sang Arab yang saja dirinya seorang Arab hanya menunggu. Lalu dia pelan-pelan mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang lirih, wahai baginda Rasul, aku hanyalah seorang Arabi, orang desa, orang gunung, orang yang tidak terpelajar. Sholatku penuh keterbatasan, puasaku penuh keterbatasan, ibadahku secara umum penuh dengan keterbatasan. Tapi ketahuilah wahai Rasul, akan aku songsong kiamat itu, datangnya kiamat itu dengan dada yang membusung, dengan tekad yang membaca, dengan satu modal, yaitu cinta Allah dan cinta Rasulullah Muhammad SAW. Apa reaksi Rasulullah tatkala ada seorang warga umat yang mendeklarasikan dirinya akan menyongsong kiamat itu dengan hanya satu modal, cinta Allah dan cinta Rasulullah Muhammad? Berankah Rasul? Marahkah Rasul? Ternyata Rasul tidak marah. Rasul tidak marah. Rasul tidak pernah
sambil tersenyum Rasul berkata kepada sahabat, wahai Arabi, ketahuilah bahwa kelak Allah akan bangkitkan manusia itu bersama orang-orang yang dia cinta. Yuhsyarul mar'u yawmal qiyamati ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Dan engkau wahai Arabi juga akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cinta. Kalau hari ini kita mengidolakan seorang yang punya kedekatan dengan Allah seperti seorang Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang yang punya kedekatan dengan Allah dan jasanya begitu besar untuk bumi langit ini, yaitu seorang Al-Wali Al-Khalidi, dan seorang pendidik tulen yaitu seorang Abuya Hasan bin Ahmad Baharun, maka beruntunglah kita sebagai manusia. Kenapa demikian? Berangkat dari hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik itu, sewaktu Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, di awal hijrahnya, Anas yang saat itu baru berusia 7 tahun dibawa oleh sang bunda Ummu Sulaim, dibawa menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini putra Anas, aku serahkan kepadamu untuk berkhidmat padamu. Maka sejak saat itu Anas kecil itu hidup bersama baginda Rasulullah SAW. Saat Rasulullah dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasul SAW di malam-malam harinya beliau bangun untuk bertahajud, karena tahajud itu untuk Rasul sebuah kewajiban, maka dapat dipastikan Anas kecil akan bangun untuk membawa air Nabi, untuk kemudian membantu Nabi berwudu. Setelah itu dapat dipastikan Anas akan sholat tahajud bersama sholatnya Nabi SAW. Kalau hari itu bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, Rasul berpuasa, maka dapat dipastikan Anas kecil akan berpuasa sunnah, mengikuti puasa sunnahnya Rasul SAW. Begitulah tumbuh kembangnya seorang Anas langsung dalam pantauan dan didikan Rasulullah SAW. Nah, apa komentar seorang Anas yang langsung dibawa didikan Rasulullah ini? Beliau mengatakan, demi Allah, setelah beliau mendengar sabda Rasul tadi itu, kebetulan beliau hadir di situ, dan Rasul mengatakan, yuhsyarul mar'u yawmal qiyamati ma'aman ahabba. Kata dia, demi Allah, aku tidak pernah bahagia sebahagia hari ini tatkala kekasihku Rasul Muhammad mengatakan bahwasanya manusia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cinta. Maka Anas berkata, ya Allah, saksikanlah di mana saat ini aku berada, bahwa aku cinta Abu Bakar As-Siddiq, bahwa aku cinta Muhammad Rasulullah, bahwa aku cinta Abu Bakar As-Siddiq, bahwa aku cinta Umar Ibn Khattab. Dan ya Allah, berangkat dari cintaku kepada mereka, kumpulkanlah kalau aku bersama mereka. Walaupun aku sadar salatku tidak seperti salat mereka, puasaku tidak seperti puasa mereka, tapi berangkat dari cintaku kepada mereka, kumpulkanlah kalau aku bersama mereka. Jika seorang Anas bin Malik lebih mengedepankan nilai-nilai mahabbahnya ketimbang ibadahnya, apalagi kita yang tidak memiliki apa-apa. Tapi alhamdulillah dalam kehidupan di dunia ini ternyata Allah telah taburkan benih-benih cinta di hati kita terhadap orang-orang soleh. Itu terbukti dengan kumpulnya kita, hadirnya kita di majelis ini dalam rangka memperingati hari pengangkatan orang-orang hebat, orang-orang soleh yang
Mudah-mudahan ini benar-benar terjadi pada diri kita. Kalau ini yang terjadi, sungguh beruntunglah kita sebagai seorang hamba Allah. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwa ini hadirnya kita memang sudah dalam rencana besar Allah untuk diri kita. Jika seorang Rasul saja, seorang Nabi saja, dalam doanya dia mengatakan tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Jika seorang Nabi, seorang Rasul mengatakan wafatkanlah aku dalam keadaan sebagai muslim dan buyukkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Kita tanpa meminta, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah daulat diri kita sebagai pecinta orang-orang soleh. Kewajiban kita apa? Memelihara cinta ini, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh guru kita ini. Kita merawat cinta kita untuk para ulama kita. Kita merawat cinta kita, perasaan cinta ini untuk habaib kita. Dan semoga Allah lindungi perasaan cinta ini, cinta kita kepada para ulama ini, dan mudah-mudahan berangkat dari cinta ini Allah akan dudukkan kita bersama mereka di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan pada saudara ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seiring dengan bertambahnya informasi keagamaan, Allah akan tambahkan nilai-nilai keislaman kita, nilai-nilai keimanan kita, nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nilai-nilai keimanan kita hari ini tentunya lebih baik daripada hari kemarin, dan harapannya di hari ke depan insya Allah lebih baik daripada hari ini. Demikian pula nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharapkan nilai yang sama sehingga kita akan tergolong dan terbilang orang-orang yang selamat, sukses, bahagia dunia maupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.